Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di dalam video mata kuliah Psikologi Keluarga. Nah, dalam kehidupan, keluarga bukanlah sesuatu yang statis. Ia tumbuh, berkembang, dan mengalami berbagai perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Dari tahap membentuk pasangan, hadirnya anak, mendidik mereka, hingga akhirnya melepas ke kemandirian, di mana setiap fase membawa tantangan dan makna tersendiri dalam setiap keluarga. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai tahapan keluarga. Kita akan melihat bagaimana keluarga bergerak dari satu tahap ke tahap berikutnya, apa saja tugas-tugas perkembangan di dalamnya, serta bagaimana dinamika psikologis mempengaruhi relasi antar anggota keluarga. Mari kita pahami bersama bahwa memahami tahapan keluarga bukan sekedar teori, melainkan bekal praktis untuk membantu individu dan keluarga menghadapi setiap perubahan dengan lebih sehat dan juga harmonis. Selamat mengikuti pembelajaran ini dan semoga bermanfaat. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai tahapan-tahapan perkembangan keluarga atau dikenal juga dengan istilah family life cycle. Nah, tujuan dari kita membahas materi ini adalah ada 3 hal ya. Yang pertama adalah kita mampu untuk mendeskripsikan bagaimana siklus kehidupan keluarga menurut Carter dan juga McGoldrick. Yang kedua, kita semua mampu melakukan refleksi pengalaman atas keluarga kita sendiri terkait dengan tahapan keluarga. Dan yang ketiga, kita mampu membuat timeline siklus keluarga dan mengkaitkannya dengan bukti-bukti penelitian terkini. Teori dasar dari Carter dan McGoldrick di tahun 2010 itu mengatakan bahwa pengertian dari family life cycle itu sendiri yaitu bagaimana setiap keluarga itu memiliki urutan-urutan dalam tahapan perkembangannya. Dan tentu saja dalam setiap tahapan perkembangan itu, setiap keluarga memiliki tugas perkembangan yang berbeda. Nah, Carter dan McGoldrick pada tahun 2010 mengatakan bahwa tahapan yang harus dilalui oleh setiap keluarga itu ada beberapa. Yang pertama adalah tahapan dewasa muda, yang kedua pembentukan pasangan, yang ketiga keluarga dengan anak kecil, yang keempat keluarga dengan anak remaja, yang kelima launching, dan yang keenam tahapan utama yaitu lansia. Yang pertama adalah tahapan dan tugas perkembangan dewasa muda. Nah, sesuai juga dengan teori pada psikologi perkembangan di tahapan dewasa muda, bahwa pada saat ini individu sudah memisahkan diri dari keluarga utamanya dan mereka berusaha untuk membangun identitasnya sendiri. Sebagaimana yang kita tahu, jika orang-orang yang berada pada fase dewasa muda, mereka mungkin sudah mulai mandiri, sudah keluar dari rumah, dan pada tahapan ini mereka membentuk identitas yang baru, terpisah dari keluarga utamanya. Kemudian, karena pada fase dewasa muda ini setiap individu memiliki tugas perkembangan untuk pembentukan pasangan, maka ketika mereka bertemu dengan pasangan yang sesuai, di saat ini terjadi fase pembentukan pasangan. Di mana fase pembentukan pasangan ini diantaranya berisi negosiasi aturan dan juga integrasi terhadap keluarga asal. Nah, ini yang di masa kini itu disebut dengan proses PDKT ya, karena pada masa ini kedua orang yang berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda, mereka saling berupaya untuk menyesuaikan diri agar mampu untuk membentuk keluarga yang baru. Nah, tahapan dan tugas perkembangan selanjutnya yaitu keluarga dengan anak kecil dan remaja. Setelah menikah, maka keluarga itu akan mengalami tahapan perkembangan yang baru. Karena pada umumnya pasangan-pasangan baru menikah pada 5 tahun pertama, mereka memiliki peran baru sebagai ibu dan ayah. Karena pada saat ini tugas perkembangan yang harus mereka selesaikan yaitu tugas pengasuhan dan juga penyesuaian peran yang baru. Nah, di dalam 5 tahun awal ini, menurut ahli ini mengatakan bahwa konflik-konflik itu mungkin akan ada, karena mereka atau kedua pasangan itu harus menyesuaikan peran yang ada. Sebelumnya hanya menjadi istri, lalu kemudian menambah peran baru menjadi seorang ibu. Begitu juga dengan suami, yang sebelumnya hanya menjadi suami, kemudian pada saat ini menambah peran baru sebagai ayah ataupun kepala keluarga. Nah, tahapan selanjutnya adalah launching dan juga lansia. Nah, pada tahapan ini adalah tahapan di mana pasangan melakukan tahapan launching,
yaitu pada fase ini anak-anak sudah mulai mandiri dan mungkin satu persatu akan pergi meninggalkan keluarga asalnya. Nah, pada saat ini tugas dari orang tua sebagai kepala keluarga adalah memberikan dukungan sehingga anak-anak bisa berdiri sendiri dan mendukung kemandiriannya. Selain itu, kedua pasangan mereka harus juga menyesuaikan diri dengan hal yang baru, yaitu harus menyesuaikan dengan pensiunan ataupun menyesuaikan bahwa tubuhnya berubah karena sudah mengalami fase penuaan. Nah, dalam teori yang sudah dijelaskan bahwa ada yang disebut dengan life course approach, yaitu ternyata teori ini mengalami pembaharuan, di mana kita melihat timing dan transisi dalam konteks sejarah, kohort, dan juga struktur sosial. Ini terkait dengan perubahan zaman dan generasi ya, bahwa ternyata setiap teori tersebut yang menjelaskan tentang tugas dan tahapan perkembangan keluarga itu bisa saja berubah ataupun berbeda. Karena ternyata setiap keluarga itu tidak bisa dipatok tahapan perkembangannya masing-masing. Mereka memiliki tahapan perkembangan yang fleksibel dan adaptabel sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, implikasi teori ini pada penelitian adalah ternyata di setiap negara terjadi perubahan yang sifatnya varians. Ada generasi yang tidak bisa untuk diberikan normal timing, seperti saat ini terjadi perbedaan antara generasi Z dengan generasi-generasi pendahulunya. Nah, yang pertama kita akan mempelajari mengenai timing dalam siklus kehidupan keluarga. Timing ini artinya adalah kapan suatu peristiwa penting di dalam keluarga, misalnya kapan menikah, kapan memiliki anak, dan juga kapan anak sekolah, pensiun, dan hal-hal lain yang mungkin terjadi. Nah, timing ini tidak bisa kita generalisasikan antara satu keluarga dengan keluarga lainnya, karena sifatnya fleksibel ya, karena bisa saja setiap keluarga itu malah berhenti pada satu tahapan perkembangan saja. Misalnya, ada kemungkinan pasangan memilih untuk tidak memiliki anak, ataupun mungkin hal-hal lain yang tentu tidak bisa kita samakan dengan tahapan di keluarga lainnya. Nah, transisi ini tidak terjadi dalam ruang yang hampa atau ruang kosong, melainkan selalu dipengaruhi oleh konteks antar generasi atau kohort dan struktur sosial di mana tempat keluarga tersebut berada. Nah, perbedaan timing dalam setiap anggota keluarga itu salah satunya bisa dipengaruhi oleh pengaruh dari konteks sejarah. Misalnya, ada peristiwa besar yang ada pada saat itu sehingga itu mempengaruhi tahapan perkembangan dalam keluarga. Seperti yang kita tahu ya, contoh dari peristiwa besar itu misalnya adalah krisis ekonomi yang berkepanjangan atau seperti yang kita rasakan beberapa waktu lalu, pandemi COVID-19 atau adanya perang ataupun mungkin kebijakan pemerintah yang berubah. Nah, perubahan ini dapat mempercepat atau menunda transisi dalam keluarga. Contohnya juga terjadi pada generasi yang melewati krisis ekonomi Asia pada tahun 1998 di Indonesia. Mereka cenderung menunda pernikahan atau memiliki anak karena di antara mereka masih memiliki kehidupan atau ekonomi yang sulit. Selanjutnya, perubahan tahapan keluarga juga dipengaruhi oleh kohort atau perbedaan generasi. Kohort di sini dimaksudkan adalah kelompok orang-orang yang lahir dalam periode yang sama dan mereka bisa saja mengalami transisi hidup pada waktu yang hampir bersamaan juga. Contohnya, generasi milenial yang lahir antara tahun 1981 hingga 1996. Banyak pada generasi ini menunda pernikahan dibandingkan dengan generasi di atasnya atau generasi orang tua mereka. Generasi di atasnya disebut juga dengan generasi baby boomers. Nah, hal ini bisa disebabkan karena faktor pendidikan ataupun faktor karir yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Selanjutnya, ada juga yang dikarenakan pengaruh dari struktur sosial. Sebagaimana yang kita tahu bahwa keluarga itu adalah unit sosial terkecil. Jadi, mereka dalam perkembangannya pasti saling beririsan atau berinteraksi dengan unit sosial yang lebih besar. Nah, salah satunya yang mempengaruhi dalam hal ini adalah norma budaya, lalu kemudian kelas sosial dan ekonomi dari keluarga tersebut, kebijakan publik yang mempengaruhi kapan dan bagaimana keluarga
menjalani transisi, dan juga mungkin contohnya pada masyarakat urban di Indonesia ya, usia menikah itu rata-rata lebih tinggi jika dibandingkan dengan pedesaan, karena mungkin pada masyarakat urban tuntutan karir ataupun pendidikan itu jauh lebih besar dibandingkan dengan tuntutan untuk menikah. Nah, oleh karena itu, banyak sekali penelitian-penelitian yang terdahulu yang menemukan banyak pembaruan pada tahapan perkembangan dalam keluarga ini. Ada 3 temuan yang saya garis bawahi pada materi ini. Yang pertama adalah temuan pada family resilience. Nah, ini kita simpulkan dari meta-analytic evidence, bahwa dari meta-analisis menunjukkan adanya korelasi positif antara family resilience dan kesejahteraan psikologis. Resiliensi ini artinya adalah bagaimana resiliensi oleh keluarga dalam menghadapi sebuah konflik atau masalah. Sehingga makin tinggi resiliensinya, maka kesejahteraan psikologis pada setiap individu dalam keluarga itu juga semakin tinggi. Nah, family resilience ini melindungi individu terhadap gejala-gejala yang mungkin muncul, seperti gejala kecemasan dan juga depresi yang mungkin dialami oleh para anggota keluarga. Selanjutnya, ada temuan kedua yang ini didasarkan atas dampak pada COVID-19 pada keluarga ya, bahwa ternyata kejadian yang kita alami bersama beberapa waktu lalu ini meningkatkan stres yang cukup besar antara orang tua, lalu kemudian muncul konflik of internal antar anggota keluarga, dan kemungkinan juga muncul beban perawatan, sehingga masalah-masalah ini memicu adanya permasalahan adaptasi dan juga resiliensi. Nah, perubahan ekonomi juga mempengaruhi timing dari transisi pada tahapan keluarga. Misalnya, tahapan keluarga yang secara ekonomi mereka rendah, mereka menunda adanya launching di dalam keluarga tersebut. Yang ketiga, yaitu transisi ke dewasa muda dan dukungan keluarga. Nah, pada tahapan keluarga yang sudah sampai kepada tahapan launching, seharusnya mereka sudah mampu untuk melepaskan anak-anak untuk hidup secara mandiri, tetapi mereka memilih untuk tidak melepaskan, ataupun mungkin mereka melakukan launching dalam jangka waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan keluarga lainnya. Nah, ternyata hal ini dipengaruhi oleh dukungan emosional dan ekonomi dari keluarga tersebut. Ini juga memiliki faktor terbesar dalam suksesnya proses launching tersebut. Yang kedua juga dipengaruhi oleh faktor budaya dan kebijakan yang mempengaruhi jalur dari transisi tersebut. Nah, berdasarkan dengan teori-teori yang sudah kita jelaskan tadi, ada satu quote yang menurut saya ini lebih menarik ya, bahwa ternyata the love of a family is life greatest blessing. Jadi walaupun seperti apa timing dalam keluarga Anda, walaupun mungkin itu dianggap tidak sama dengan keluarga yang lain, nah itu tetap unik karena setiap keluarga itu spesial dan mereka memiliki timingnya masing-masing. Nah, kita sampailah pada penghujung video. Demikianlah pembahasan kita mengenai tahapan keluarga. Kita melihat bahwa setiap fase perkembangan keluarga itu memiliki tugas, tantangan, sekaligus peluang untuk bertumbuh. Semoga pemahaman ini membantu kita, baik sebagai praktisi dalam ahli keluarga maupun sebagai individu, untuk lebih peka terhadap dinamika keluarga di sekitar kita. Ingatlah, keluarga adalah sebuah perjalanan yang panjang. Dengan memahami setiap tahapannya, kita bisa lebih siap menghadapi perubahan, menjaga keharmonisan, dan mendukung kesehatan psikologis seluruh anggotanya. Terima kasih telah mengikuti perkuliahan ini. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.